Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Celis Duyananda Tarigan dari kelas 7 Jonlo. Sekarang saya akan menceritakan persiapan yang telah saya lakukan untuk menghadapi ujian akhir semester. Cara pertama yang saya lakukan adalah mempelajari dan mengulang-ulang pelajaran yang sudah saya lakukan di sekolah mulai dari hari Senin hingga hari Sabtu, dan juga mulai dari pelajaran pertama hingga pelajaran terakhir, dan juga saya membaca dan memasukkan ke dalam memori saya ide-ide penting yang sudah saya catat di dalam catatan maupun latihan. Itu saya ulang-ulang. Setelah itu cara kedua, saya mempersiapkan waktu untuk belajar, membuat waktu agar belajar ini tidak terganggu dengan kegiatan lain. Setelah itu saya belajarnya di tempat yang tenang, di tempat yang sepi, di tempat yang tidak bersuara gitu. Setelah itu saya mengulang-ulang pelajaran tersebut dan memperkirakan pelajaran yang akan keluar di ujian nanti gitu, di ujian akhir semester tersebut. Setelah itu saya tidak belajar sampai larut malam ataupun sampai subuh, agar kita untuk besoknya tidak lesu, agar kita tetap konsen, agar kita tetap sukacita untuk belajar untuk besoknya. Karena sebelum ujian pasti guru-guru misalnya gitu akan memberikan materi yang akan dikeluarkan untuk ujian. Jadi jangan sampai larut malam belajarnya, karena besoknya kita tidak akan konsentrasi jika kita belajar hingga larut malam ataupun sampai subuh. Itu jadi agar semangat kita tetap tidak pudar untuk melanjutkan sekolah berikutnya, agar kita lebih paham dan mengerti materi apa yang akan diberikan oleh guru-guru kita gitu. Setelah itu materi yang sudah diberikan guru itu kita lakukan terus, belajar tentang apa yang tadi dijelaskan oleh guru tersebut. Pasti kelanjutannya seperti ini, jadi itu yang akan saya pelajari jika diberi materi tersebut. Setelah itu semalam sebelum ujian berlangsung, saya tidak tidur sampai larut malam. Saya tidak tidur hingga subuh gitu. Jadi saya percepat waktu tidur saya agar besoknya untuk melakukan ujian saya lebih konsentrasi, lebih paham, lebih fresh untuk menghadapi ujian besoknya gitu. Sebelumnya saya juga sudah mempersiapkan untuk ujian-ujian yang saya lakukan, mulai dari alat peralatan tulis, dari awal sampai akhir sudah saya persiapkan, mulai dari buku, pulpen, kertas ataupun itu yang akan dilakukan untuk ujian. Setelah itu saya tidak gugup untuk memulai ujian tersebut, dan juga diawali dengan doa. Semuanya akan diberikan, dan juga kita akan lebih tenang gitu jika kita memulai ujian tersebut dengan berdoa, meminta agar kita diberi kesempatan untuk melangsungkan ujian tersebut dengan baik, dengan konsentrasi, dengan sungguh-sungguh, dengan cara kita sendiri untuk menjawabnya. Setelah itu tidak melihat kanan ataupun kiri untuk melakukan ujian. Kita berpaling pada diri kita sendiri, apa yang akan kita terima untuk ujian, karena itu yang kita lihat ke kanan ataupun ke kiri itu belum tentu benar ataupun belum tentu salah. Tapi kita percaya dengan diri kita jika yang telah kita pelajari itu akan betul-betul ada. Dan kita pertama sudah berdoa. Dengan doa itu kita membuat kita semakin lebih tenang, semakin lebih tidak gugup, semakin lebih konsentrasi untuk melanjutkan pelajaran yang akan dikeluarkan saat ujian.
tidak meminjam peralatan kepada teman yang lain karena itu juga akan mengganggu. Setelah itu mempersiapkan diri untuk melakukan segalanya, mulai dari mempersiapkan hati kita untuk nanti melakukan ujian. Jangan kita di saat mau ujian hati kita gini, kenapa lah ujian ini nanti aku nggak bisa jawab gitu. Kita tidak boleh seperti itu, karena yang kita pelajari ini pasti akan ada, karena ujian akan dilakukan dengan pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari selama ini. Mulai dari hari Senin hingga hari Sabtu kita belajar. Mau apapun nilai kita, mau apapun ranking kita, jika kita pelajarinya dengan semampu kita, dengan diri kita sendiri, dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan mendapat nilai yang memuaskan. Walaupun kita tidak menyontek, kita tidak apa, kita percaya dengan diri kita sendiri, pasti kita akan mendapat nilai yang lebih baik jika kita tidak menyontek dengan yang teman sebangku ataupun teman sekeliling kita. Setelah ujiannya berlangsung, jika kita saat ujian, kita pahami terlebih dahulu, kita baca soalnya. Jika kita merasa susah, kita berpaling ke soal yang lebih mudah. Jika di soal tersebut nomor 1 susah, kita berpaling ke nomor 2, 3, 4 hingga 5. Setelah kita mengerjakan tugas yang menurut kita lebih mudah, kita merasa lebih kuat untuk menjawab yang susah-susah ini, karena kita telah menjawab soal-soal yang sudah kita jawab dengan mudah tersebut. Setelah itu kita menjawab dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan hati kita yang sudah kita pelajari, dan sudah masuk ke dalam memori pikiran kita. Setelah itu, setelah kita selesai mengerjakan soal ujian tersebut di hari pertama, kita tidak langsung mengumpulkan, tidak langsung menilai, karena guru aja masih memeriksa ujian yang kita lakukan. Masa kita nggak memeriksanya? Jadi setelah kita mengerjakan ujian tersebut, baiknya kita melihat dari nomor 1 hingga nomor terakhir, yang mana yang sudah kita jawab, yang mana yang belum saya jawab gitu. Misalnya tadi yang nomor 1 susah, jadi saya udah terlanjur sampai nomor seterusnya, jadi saya lupa kalau nomor 1 ini belum saya jawab atau sudah. Jadi lebih baik kita lihat dulu ke awal lagi, karena jika kita tidak melihatnya lagi, kita akan bisa lupa kalau nomor 1 ini belum kita jawab, karena tadi nomor 1 ini kan kita rasa susah soalnya. Jadi gitu. Jadi setelah kita mengerjakan yang mudah-mudah kita rasa, tolong kita melihat-lihat yang mana yang belum kita jawab. Setelah kita jawab semua, masih ada waktu 20 menit atau 10 menit lagi, kita pelajari lagi ulang, kita bisa ubah lagi jawabannya jika kita merasa ragu. Jadi karena diberilah waktu yang lama untuk ujian ini, kita diberi kesempatan untuk memeriksa lagi ujian yang sudah kita lakukan, apakah benar dengan keyakinan kita ataupun salah. Jadi kita bisa memeriksanya dengan ulang. Guru aja memeriksa ujian kita, masa kita sendiri yang melakukan ujian tidak memeriksanya? Jadi kita memeriksa lagi ujian yang kita telah jawab tersebut, baik esai maupun pilihan ganda. Setelah kita selesai melakukan ujian, baiknya kita berdoa lagi, mengucap syukur kepada Tuhan yang telah diberikannya kesempatan untuk kita menjawab soal-soal ujian tersebut dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan ketekunan kita, dengan hati dan pikiran kita. Itu semua berkat Tuhan. Jadi kita perlu bersyukur, perlu mengucap terima kasih, karena beliaulah yang telah memberi kita kepintaran, kesempatan untuk memberi kita kepintaran agar kita bisa menjawabnya dari nomor 1 hingga nomor terakhir. Jadi kita perlu dengan mengucap syukur kembali. Jadi
sebelum kita ujian kita melakukan doa, setelah selesai ujian kita juga melakukan doa. Setelah kita sudah melakukan doa di akhir ujian, kita akan merasa lebih fresh, lebih nyaman gitu. Yang tadinya kita ragu-ragu untuk mengirimnya, ragu-ragu untuk mengasihnya, ragu-ragu untuk masuk ke dalam pikiran kita, gimana ya di ujian aku, gimana ya ujian aku, nilainya gimana ya, nanti aku kena marah gitu. Jadi kita harus yakin apa yang sudah kita jawab, apa yang sudah kita pelajari di dalam buku kita ini, jadi itulah disuruh untuk mencatat apa-apa aja yang sudah kita pelajari dari yang dijelaskan oleh guru-guru kita tersebut. Jadi dengan itu kita harus yakin, kita harus percaya, karena yang kita jawab itu semua dengan diri kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri. Kita tidak bisa memaksanya. Jadi itu dengan kita sungguh-sungguh, dengan kita berprestasi, semua nilai akan bisa kok kita jawab. Walaupun yang pertamanya SD-nya misalnya kita ranking aku terakhir, nanti aku SMP gimana ya nilai aku gitu. Kita percaya aja apa yang sudah kita pelajari. Jadi jika kita mendapat nilai yang rendah di awal di semester 1, kita di semester akhir ini harus lebih semangat untuk melakukan ujian di kenaikan kelas. Jadi dengan belajar ini kita dapat melakukan pembelajaran ini dengan ulang, agar masuk ke dalam memori yang telah diberikan, untuk masuk ke dalam memori kita untuk menjawab nanti tersebut soal-soal yang sudah kita laksanakan. Setelah kita sudah berdoa, baru kita kumpul dengan baik, dengan hati dan pikiran kita yang sudah fresh, yang sudah kita lakukan berdoa tersebut, pasti kita akan lebih fresh, lebih tidak gugup lagi dengan nilai-nilai yang akan kita lakukan. Semua ini sudah akan ditentukan oleh Tuhan. Untuk masa depan kita pasti sudah ditentukan oleh Tuhan. Oke Pak, sekian dari cerita untuk persiapan ujian akhir semester saya. Maaf jika saya telah menggunakan kata yang salah ataupun yang tidak berkenan untuk Bapak. Terima kasih Pak. Selamat pagi.